Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Putri dengan NIM 70 212 11 16. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan jurnal mengenai pangan dan gizi dengan judul Tingkat Asupan Protein, Vitamin A dan Zinc yang rendah memperlama kesakitan ISPA pada balita dengan ISPA. Jurnal ini ditulis oleh Agnes Rihileo, Program Studi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Abstrak, hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan NTT sebagai provinsi dengan angka kejadian tertinggi ISPA mencapai 41,7%, di atas prevalensi nasional 25%, dan orang dengan karakteristik tertinggi dengan ISPA adalah balita. Dengan lamanya morbiditas ISPA pada balita, penelitian ini adalah desain cross-sectional. Jumlah subjek penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat asupan zat gizi, patung, dan riwayat pemberian ASI eksklusif 87 subjek yang dipilih dengan purpose sampling analisis korelasi dengan uji Spearman dengan selang kepercayaan 95%. Hasilnya menunjukkan ada hubungan tingkat asupan protein, asupan zinc, dan asupan vitamin A dengan lama morbiditas ISPA, sedangkan status gizi dan riwayat pemberian ASI eksklusif tidak berkorelasi sejak lama morbiditas ISPA. Anjurkan untuk meningkatkan asupan protein, zinc, dan vitamin A untuk memperpendek morbiditas ISPA. Pendahuluan. Masa balita merupakan masa di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Namun pada masa ini balita rentan terhadap permasalahan gizi. Masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menentukan kualitas sumber daya manusia karena gizi erat kaitannya dengan kesehatan dan kecerdasan dan penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang sering terjadi pada balita antara lain ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyakit ini diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala antara lain tenggorokan sakit atau nyeri, telan, pilek, batuk kering, dan berdahak. Zat gizi yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap risiko dan keparahan penyakit infeksi. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara asupan zat gizi, baik itu zat gizi makro maupun zat gizi mikro dengan kejadian infeksi. Zat gizi makro yang berperan dalam meningkatkan sistem imun balita yakni protein yang berpengaruh terhadap formasi antibodi, penurunan serum imunoglobulin A, dan penurunan fungsi timing dan kelenjar limfosit, sedangkan zat gizi mikro yang berpengaruh terhadap terjadinya infeksi yakni zinc dan vitamin A. Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang Selatan menunjukkan terdapat perbedaan asupan protein zinc dan vitamin A pada balita yang mengalami ISPA dan tidak mengalami ISPA. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara asupan zat gizi dengan kejadian ISPA. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah menunjukkan adanya hubungan antara vitamin A dengan morbiditas infeksi. Bahan dan metode penelitian. Jenis penelitian, penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional di mana variabel bebas dan variabel terikat diukur sekali waktu. Tempat penelitian, wilayah kerja Puskesmas Bakakte dan Puskesmas Oelbiteno, Kabupaten Kupang. Waktunya pada bulan September-November 2016. Populasi yang digunakan pada penelitian ini seluruh balita usia 2-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Batakte dan Oelbiteno. Sampel diambil secara purpose sebanyak 87 sampel. Data kejadian dan lama ISPA diambil dengan menggunakan kuesioner dalam 1 bulan terakhir, serta data riwayat ASI eksklusif yang diambil dengan menggunakan kuesioner. Data asupan zat gizi menggunakan Food Frequency Questionnaire semi kuantitatif selama 1 bulan terakhir, kemudian dibandingkan dengan AKG dan data status menggunakan indikator antropometri BB-U. Analisis korelasi tingkat asupan zat gizi dan status gizi dengan lama kesakitan ISPA menggunakan uji korelasi Spearman.
Hasil dan pembahasan. Pada tabel ini menjelaskan lama kesakitan ISPA, tingkat asupan zat gizi, dan status gizi balita berdasarkan DB-U. Pada tabel 1 menunjukkan nilai tengah dari lama kesakitan ISPA adalah 4 hari, tingkat asupan protein 87,23%, tingkat asupan zinc 70,42%, tingkat asupan vitamin A 167,72%, dan status gizi berdasarkan BB-U adalah 1,70. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar balita memperoleh ASI eksklusif 62,07% dan berstatus gizi baik 62,1%. Pada tabel 3 menunjukkan ada hubungan antara tingkat asupan protein P sama dengan 0,001, R sama dengan 0,48, tingkat asupan zinc P sama dengan 0,001, R sama dengan 0,68, dan tingkat asupan vitamin A P sama dengan 0,011, R 0,27 dengan lama kesakitan ISPA dan berkorelasi negatif, yang berarti semakin rendah tingkat asupan protein, zinc, dan vitamin A semakin lama periode kesakitan ISPA. Variabel status gizi sama dengan P sama dengan 0,31, R sama dengan 0,01, dan riwayat ASI eksklusif P sama dengan 0,86, R sama dengan 0,03 tidak berhubungan dengan lama kesakitan ISPA. Hasil analisis menunjukkan tingkat asupan protein memiliki hubungan dan berkorelasi negatif dengan lama kesakitan ISPA, yang berarti semakin rendah asupan protein, maka semakin lama kesakitan ISPA. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara asupan vitamin A dengan lama kesakitan ISPA dan berkorelasi negatif, yang berarti semakin rendah asupan vitamin A akan memperlama kesakitan ISPA. Lapisan sel epitel yang menutupi trakea dan paru-paru mengalami kreatinisasi dan tidak mengeluarkan lender sehingga mudah dimasuki mikroorganisme atau virus yang menyebabkan ISPA. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat asupan zinc dengan lama kesakitan ISPA dan berkorelasi negatif, yang berarti semakin rendah asupan zinc semakin lama kesakitan ISPA. Zinc berfungsi dalam sistem kekebalan, yaitu dalam fungsi sel T dan dalam membentuk antibodi dalam sel B. Selain itu, zinc membantu dalam penyerapan vitamin A yang berperan dalam pembentukan antibodi. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini yaitu semakin rendah tingkat asupan zat gizi akan memperlama penyembuhan ISPA pada balita. Oleh karena itu, asupan zat gizi perlu ditingkatkan pada balita selama periode penyembuhan ISPA untuk memperpendek waktu penyembuhan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.